Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 pada program pendidikan guru penggerak atau PPGB angkatan 7. Ada dua materi yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, koneksi antar materi, yang kedua, refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Koneksi antar materi. Koneksi antar materi 6 pembelajaran. 1.1.A. Refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. 1.1.A.2 pendahuluan. 1.1.A.3 mulai dari diri. 1.1.A.4 eksplorasi konsep. 1.1.A.5 ruang kolaborasi penugasan kelompok. 1.1.A.6 demonstrasi kontekstual. Kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Intisari. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ada dua. Yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan adalah fondasi untuk membentuk kebudayaan atau peradaban. Yang kedua, perubahan. Kebudayaan harus dinamis, tidak bisa statis. Begitu juga dengan pendidikan. Jika ada yang kekal, itu adalah perubahan. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran adalah satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pengajaran bagian dari pendidikan dalam mencari ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Selanjutnya, humanisasi. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Peserta didik bukan kotak kosong dan guru mengisinya. Peserta didik adalah manusia yang memiliki bakat dan kemampuan. Tugas guru menemukan dan mengembangkan. Humanisasi dalam pendidikan memandang pendidik juga menjadi peserta didik dan peserta didik sebagai pendidik dalam proses pembelajaran. Hal ini menjadikan proses pembelajaran subjek-subjek bukan subjek-objek. Proses belajar haruslah kreasi dan rekreasi pengetahuan, bukan memorisasi pengetahuan. Dan selanjutnya, 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan visi pendidikan yang harus berorientasi pada lingkungan, sosial, budaya, dan seni yang ada di sekitar. Kodrat zaman berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan zamannya. Yang kedua, prinsip melakukan perubahan yaitu trikon, kontinuitas, dialog kritis sejarah. Dalam bergerak ke depan, kita tidak boleh lupa akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Konvergensi yaitu memanusiakan manusia, sedangkan trikon yang ketiga yaitu konsentris atau menghargai keragaman. Yang ketiga, budi pekerti, terdiri dari 2 kata yaitu budi dan pekerti. Budi sendiri terdiri dari cipta, pemikiran atau pikiran, rasa, hati atau perasaan, karsa, kemauan atau kerja, dan pekerti yang berarti raga atau menyehatkan jasmani. Jadi, budi pekerti adalah perpaduan gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Pemikiran selanjutnya menuntun. Sebagai guru yang menuntun peserta didik harus ingarso sungtulodo, ing madyo mangunkarso, tuturi handayani. Jika di depan sebagai pemimpin harus memberikan suri tauladan yang baik, jika di tengah harus mampu membangkitkan semangat, jika di belakang harus mampu memberikan dorongan. Materi yang kedua yaitu refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jawabannya, saya tahu tentang pendidikan yang memerdekakan tapi tidak maksimal saya laksanakan. Yang kedua, lebih dominan pada aspek kognitif yaitu ketercapaian KD dan KKM. Yang ketiga, saya kurang peka terhadap kebutuhan siswa, misalnya kurang bervariasi dalam membuat bahan ajar. Yang keempat, saya kadang salah dalam mensikapi kenakalan siswa. Jawaban pemantik yang kedua, saya lebih bersemangat mengajar. Saya berusaha menerapkan pendidikan yang memerdekakan semaksimal mungkin. Selanjutnya, saya lebih sabar dalam mengajar. Tidak hanya aspek kognitif yang dominan, namun diseimbangkan dengan aspek afeksi dan psikomotorik. Yang ketiga, saya lebih rajin dalam proses pembelajaran. Saya lebih rajin dalam membuat bahan ajar agar siswa merindukan belajar dengan saya. Yang selanjutnya, saya lebih kreatif dalam proses pembelajaran. Saya harus lebih kreatif dalam mengubah perilaku siswa yang membuat siswa berubah dengan kesadaran sendiri tanpa harus dimarahi. Jawaban pertanyaan pemantik yang ketiga, yang pertama, humanisasi dalam pendidikan. Pada proses pembelajaran berlaku subjek-subjek, bukan subjek-objek, di mana guru dan murid bisa menjadi subjek. Selanjutnya, di kelas saya menjadikan siswa seutuhnya merdeka. Aspek kognitif, afeksi, dan psikomotorik harus menjadi target utama. Tidak salah satu dari itu. Jadi semuanya dominan saya kembangkan. Selanjutnya, proses belajar mengajar yang menyenangkan akan saya terapkan. Salah satunya dengan membuat bahan ajar yang beraneka ragam dan menarik siswa. Selanjutnya, saya lebih cerdas dalam mensikapi perilaku siswa, berusaha dan belajar maksimal tentang perilaku siswa, baik bertanya dengan teman sejawat atau ahlinya, atau membaca buku tentang parenting agar bisa menuntun siswa menjadi lebih baik dalam perilakunya. Terima kasih, semoga berkah dan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.